Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sahibi risalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaya ayyuhal hadirun rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam ini kita ditakdirkan insyaallah menjadi orang baik dengan diringankan langkah kaki kita menuju rumah Ustaz Didi dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini adalah bukti kita bersyukur kepada Allah karena kita dikasih kesehatan. Mudah-mudahan kesehatan badan kita, kesehatan jiwa kita, kesehatan rohani kita, kesehatan ekonomi kita Allah terus tambahi sehingga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan pada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau yang Allah sucikan, para sahabat-sahabat beliau yang setia, dan para umatnya yang tetap mengikuti jejak beliau sampai yaumul qiyamah kelak. Mudah-mudahan kita adalah bagian dari umat tersebut yang layak dianggap sebagai umat beliau dan sah mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat. Amin, Allahumma amin. Ketiga kalinya kita sampaikan banyak terima kasih kepada Sohibul Bait Ustaz Didi sekeluarga yang telah merelakan waktunya, tenaganya, hartanya untuk menjamu kita dalam rangka ingin mendapatkan pahala. Mudah-mudahan keinginan beliau, niat beliau, dan juga niat kita semua untuk mendapatkan pahala dalam rangka ketaatan kepada Allah, Allah kabulkan. Amin, Allahumma amin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, judul yang dibacakan sama Ustaz Ari tadi kayaknya meragukan. Itu doa. Ya Allah, hidupkan aku miskin. Tidak ada yang ngaminkan. Karena ini tantangan. Tapi insya Allah nanti Buya dari majelis ini jenengan pasti akan mau mengaminkan. Kalau saya itu seminggu sekali doa kayak begini. Jadi ada jadwalnya, Pak. Ya. Kalau mendoakan orang tua itu setiap habis sholat 5 waktu. Nanti minggu ini doa apa itu ada programnya, ada planningnya gitu ya. Jadi tidak Robbana atina hasanah terus itu aja. Itu iya tiap hari. Tapi keinginan kita itu kan beda-beda. Makanya salah satunya kita kenapa tidak membiasakan doa berjamaah, itu kan keinginan beda-beda. Saat hari ingin berdoa, ingin nambah istri. Yang lain diaminkan kan fatal nanti kan gitu. Itu contohnya begitu. Meskipun yang berdoa berjamaah juga tidak salah. Kenapa? Ngajari. Karena tidak bisa doa. Ya begitu. Bapak-bapak yang Allah muliakan, doa di atas itu adalah doa yang Rasulullah pantunkan kepada Allah, yang Rasulullah tujukan kepada Allah. Lebih lengkapnya dalam hadis berbunyi, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku miskin, wa amitni miskinan, matikan aku miskin, wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah, dan bangkitkan aku kelak di hari kiamah bersama orang-orang miskin. Ini doa. Kalau jenengan aminkan, amin. Amin. Kita itu berdoa itu kan harus paham. Kalau tidak paham berdoa itu fatal. Sholat itu bapak-bapak itu doa. Dialog komunikasi antara kita dengan Allah. Hanya yang jadi masalah kita tidak paham. Kita ngomong apa sama Allah.
Jenengan punya anak yang belum bisa bahasa dengan tertib, minta ke jenengan. Itu jenengan sabar masih dengarkan. Tapi 10 menit omongannya tidak bisa dipahami, mumet juga kita. Ya sayang, kalau kita minta tapi tidak bisa dipahami sama malaikat, sama Allah. Allah Maha Suci, paham maksud kita, tapi kan secara sunnatullahnya kita harus paham dulu. Kita ini minta apa dan bisa ngukur dikabulkan apa enggak kan gitu. Yang jadi masalah kita tidak paham apa yang kita minta, maka nanti ngukurnya bagaimana? Nah ini doa minta hidup miskin, minta mati miskin, minta mati nanti dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Kalau jenengan tidak paham, yakin 1000% tidak akan mungkin mengaminkan. Tapi nanti habis kita pelajari ini, paham, insya Allah. Nah sekarang terlepas dari hadis ini Bapak-Bapak, ada yang mengatakan dhaif dan sebagainya, tapi Al-Albani itu menyatakan hadis ini derajatnya hasan. Hasan itu baik, bisa dipakai. Apalagi bukan dalam urusan hukum, halal haram, enggak. Ini urusan doa berdoa, anjuran. Jadi tidak apa-apa dipakai. Bisa dirujuk di Irwaul Ghalil 861, juga di Silsilatus Shahihah nomor 308. Jadi ada yang mengatakan dhaif itu biasa, tidak mungkin sepakat sahih semua kan gitu. Bapak-bapak, hadis di atas, doa Rasulullah di atas itu maksudnya bagaimana? Maka kita sekarang rujuk secara bahasa. Makna miskin itu apa? Dalam Kamus Lisanul Arab jilid 2 halaman 176, Ibnul Mandur pengarangnya itu menerangkan asal arti miskin dalam bahasa adalah al-khadi, yaitu orang yang tunduk. Berarti, ya Allah, hidupkan aku miskin. Berarti, ya Allah, hidupkan aku orang yang tunduk. Baik apa enggak doanya? Kalau jenengan pahami miskin dengan bahasa Indonesia, yang enggak punya harta apa, ya fatal. Melarat. Miskin melarat itu bahaya. Nabi itu manusia juga, pengen hidup enak juga. Kenapa? Karena punya nafsu. Hanya nafsu beliau kan sudah ditundukkan sama Allah. Tidak mungkinlah berdoa yang jelek. Nah kita ini harus paham. Dalam membahas Al-Quran wajib merujuk pada tafsir. Dalam membahas hadis wajib merujuk pada sarahnya. Tidak boleh sesuai dengan penafsiran kita sendiri. Contoh di Al-Quran itu al-fitnatu asyaddu minal qatl. Pembunuhan, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu yang dimaksud fitnah di situ, bukan fitnah yang kita pahami bahasa Indonesia. Tadi pagi saya lihat Ustaz Ari berduaan sama janda di terminal. Kalau tidak sesuai dengan fakta, itu namanya fitnah. Kalau jenengan pahami fitnah bahasa Indonesia, salah. Di Al-Baqarah 191, al-fitnatu asyaddu minal qatli, itu maksudnya adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Jadi menyekutukan Allah, membuat Allah tandingan, memadu Allah, mempoligami Allah. Nah, udah. Itu lebih besar daripada pembunuhan. Kalau membunuh, selesai sudah dikisah, selesai sudah. Tapi kalau menyekutukan Allah, neraka kekal abadi di dalamnya. Jadi kita dalam memahami ayat Al-Quran wajib membaca tafsirnya dulu. Memahami hadis wajib membaca sarahnya dulu. Tidak boleh ngawur kita. Miskin di sini bukan melarat kata syukur, tapi miskin adalah tunduk. Waduh, kita lanjutkan dulu. Asal kata fakir adalah orang yang butuh. Jadi kan ada fakir miskin. Nah gitu ya. Kalau yang fakir itu orang yang butuh. Sehingga nanti fakir ini lawannya adalah goni. Jadi manusia itu fakir, Allah goni. Goni itu tidak butuh. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang tidak butuh sama orang lain atau sama Allah.
Orang kaya raya kira-kira butuh orang lain apa enggak, Satari? Betul. Butuh. Dia mau makan nasi aja itu butuh berapa proses? Butuh beras, butuh orang yang nanam padi, butuh orang yang masak. Makanya dia dikatakan fakir. Yang enggak butuh sama sekali itu Allah. Kita kayak gini nih, dalam rangka kita memenuhi kebutuhan kita, ingin dapat pahala. Allah enggak butuh kita. Jenengan enggak hadir kayak gini, enggak ada urusan bagi Allah. Allah enggak butuh. Andai kata ada makhluk ya yang beriman, bertakwa pada Allah, Allah pun tidak akan ada keuntungan gitu. Karena dia goni gitu. Nah, yang dimaksud di sini miskin itu adalah orang yang tunduk, yang tawaduk, fakir yang butuh. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah dalam doa Allahumma ahyini miskinan. Nah, makna miskin dalam hadis di atas bukanlah miskin harta, tetapi maknanya adalah tawadhu dan rendah hati sebagaimana dijelaskan para ahli hadis dan juga ahli bahasa. Oke? Jadi makna miskin di situ adalah tawadhu, rendah hati kepada Allah. Sekarang lihat rujukannya. Imam Baihaqi berkata, menurutku bahwa Nabi tidaklah meminta keadaan miskin yang maknanya kekurangan harta. Tetapi beliau meminta miskin yang maknanya tunduk dan merendahkan diri, husuk tawadhu. Bisa dirujuk di Sunatul Kubra Baihaqi, jilid 7, halaman 12-13. Juga di Tahsirul Habir, jilid 3, dan jangan baca semua itu. Itu rujukannya. Jadi saya tidak ngawur. Jadi maksud miskin di dalam hadis Rasulullah, doa Rasulullah adalah ingin dijadikan hamba yang tawadhu, tunduk di dunia, nanti mati juga tunduk dan tawadhu. Ada apa enggak orang mati tidak tunduk tawadhu ya? Iya. Ada orang non-Islam itu kalau udah mau nazak itu Masya Allah jungkir balik. Tapi orang beriman tuh pasrah. Karena paham, pasti akan mati. Menyiapkan bekal sudah. Kan dipanggil, wahai jiwa yang tenang, kan tunduk sudah. Kemudian nanti di akhirat digiring, juga termasuk orang-orang yang tunduk, pasrah. Kenapa? Karena udah biasa di dunia hidup tunduk, mati tunduk, digiring pun tunduk. Orang kafir ketika digiring itu maksa, kayak kambing mau diseret itu. Dia tidak ingin kayak begitu, Bapak Ibu. Jadi miskin di situ maknanya adalah tawadhu. Nah, kita lihat rujukan lain. Ibnu Taimiyah juga berkata, hidupkanlah aku, kata Rasulullah dalam doa, maknanya dalam keadaan khusyuk dan tawadhu. Majmu' Fatawa 18, jilid 18, halaman 382, bagian kitab hadis. Beliau juga, Ibnu Taimiyah berkata, bukanlah yang dikehendaki dengan miskin dalam hadis tidak mempunyai harta. Karena harta ini kebutuhan. Harta ini harus ada dalam kehidupan. Tanpa harta, kita tidak bisa ibadah. Dikira kayak gini tidak modal. Modal saya didik. Modal apa enggak antum? Kalau enggak modal listrik. Jenengan mau sholat dulu ada modalnya. Apa modalnya? Pakai sarung, pakai baju itu kalau enggak punya uang, ya enggak bisa. Apalagi mau haji, mau umroh. Siapa di dunia enggak butuh harta? Enggak ada. Orang gila loh masih butuh. Ya masih makan kan? Makan kan harta juga kan? Jadi tidak masuk akal Rasulullah itu berdoa minta untuk tidak mempunyai harta. Tidak. Karena makna miskin bukan melarat kata Ustaz Syukur, tapi makna miskin adalah tunduk tawadhu. Nah, yang keempat sekarang kita lihat, biar kita bisa memisahkan, membedakan kaya dan miskin yang sebenarnya itu kayak apa. Nabi pernah bersabda tentang standar orang itu dianggap kaya. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa di antara kalian di pagi hari mendapatkan rasa aman di rumahnya, baik diri, keluarga maupun masyarakatnya, mu'afan fi jasadihi inda quti yaumihi, indahu kutu yaumihi. Kemudian
dia juga sehat dan punya makanan di hari itu, faka'an nama hizat lahud dunya, maka seolah-olah dunia udah ada dalam genggaman dia. Jadi kita dianggap menggenggam dunia itu kapan? Ketika pagi hari aman, tidak ada perang, tidak ada perampokan, tidak ada pembunuhan. Kemudian sehat, kemudian ada makanan pokok, aman, sehat, ada makanan pokok, dia telah menggenggam dunia, kata Rasulullah. Ingat bapak-bapak, yang dimaksud Nabi, makanan pokok di hari itu, bukan sebulan ke depan, bukan setahun ke depan. Kenapa? Karena kita tidak tahu besok masih hidup apa enggak. Kita tidak tahu minggu depan masih hidup apa enggak. Tidak usah dipikir. Ada nyawa, ya nyari. Kita kan enggak. Nabung. Tidak cukup nabung, 7 turunan jika perlu. Makanya Rasulullah itu memberikan gambaran orang tawakal itu kayak burung. Pagi hari berangkat, kosong perutnya, sore pulang perutnya kenyang. Itu kehidupan seorang mukmin seharusnya. Begitu terus. Sehingga apa? Tergantung sama Allah. Tawakalnya tinggi sekali. Kita kan enggak menganggap harta itu bisa mengekalkan kita kan. Allah kita kesampingkan. Makanya makna zuhud itu kan lebih percaya di sisi Allah daripada rekening kita. Rekening kita miliaran bisa habis ketika. Tapi di perbendaharaan Allah tidak akan habis sama sekali. Jadi orang kaya, kata Rasulullah, standarnya adalah dia sehat, dia aman, dia punya makanan dalam satu hari itu, selesai sudah. Cukup. Hanya nanti dalam fikih itu kita boleh nabung itu sampai setahun untuk kebutuhan anak istri kita. Atau ada yang mengatakan 2 tahun. Karena kasusnya Rasulullah ketika perang apa itu, kemudian kalau Nabi perang itu kan dapat 1/5 jatah kan. Nah jatahnya itu untuk menafkahi anak istri beliau. Nabi itu tidak bekerja. Kenapa? Karena langsung mandat SK-nya dari Allah. Kayak khalifah itu tidak dibayar. Khalifah itu pengganti Rasulullah. Itu dikasih tunjangan. Makanya dulu Abu Bakar jadi khalifah tetap kerja beliau. Karena wakilnya Allah. Nanti yang bayar Allah. Kita baca ulama-ulama kayak Syekh Utsaimin itu, yang saya baca itu kerjanya hanya 2 jam. Betul kan apa dia? Syekh Utsaimin apa Syekh Albani itu ya. Betul kan jam. Dapat uang pulang udah. Besok nyari lagi, gitu terus, tawakalnya tinggi. Kita kan enggak, sudah ada rekening tabungan ATM kita udah berpuluh-puluh juta, kurang terus. Kalau diturut nyari gitu terus enggak akan ada habisnya. Ya, jadi standar kaya kata Rasulullah adalah dia aman, dia sehat, dia punya makanan pokok, selesai sudah. Besok nyari lagi, minggu depan nyari lagi. Kita ini sayangnya itu mau hidup sepanjang masa kan. Bila perlu dijamin setahunnya akan datang udah harus ada cadangan makanan pokok kan gitu. Maka tawakal kita kurang. Nah sekarang kita lihat ada yang dari sahabat ini. Inna Aba Abdurrahman, sesungguhnya Abu Abdurrahman Al-Hubuli yaqulu berkata, Sami'tu Abdullah ibni Amri bin As. Abdurrahman Al-Hubali pernah berkata, aku mendengar Abdullah bin Amr bin As ditanya seorang, alasna min fuqara'il muhajirin. Wahai Amr bin As, bukankah kita ini termasuk orang fakir dari kelompok kaum muhajir? Dalam perjuangan menegakkan Islam, Rasul itu didampingi oleh dua kaum. Ada muhajir, ada ansor. Muhajir itu Mekah, yang hijrah ke Madinah. Yang Madinah namanya ansor, penolong. Nah, orang Mekah rata-rata muhajir ini tidak bawa harta kan? Tidak bawa harta. Hartanya banyak di Mekah, tapi tidak dibawa demi membela agama Allah. Nah, kemudian ada yang bertanya, kami ini kan termasuk orang-orang fakir dari kaum muhajir. Maka ketika mendapat pertanyaan semacam itu,
Abdullah bin Amr bin As itu balik tanya. Bagaimana pertanyaannya? Alaka imro'atun ta'wi ilaiha. Apakah kamu punya istri yang kamu bisa pulang kepada dia? Dijawab sama yang bertanya tadi, Naam, iya saya punya istri. Abdullah bin Amr bin As juga lanjut tanyanya, Alaka maskanun taskunu, apakah kamu punya rumah yang kamu bisa pulang berteduh di rumah itu? Qala, Naam, iya saya juga punya rumah. Qala wa anta minal agniya. Kalau kamu punya istri, kamu punya rumah, maka kamu orang kaya. Karena di zaman Rasulullah itu ada namanya Ashabus Suffah. Orang yang, mohon maaf, hidupnya di emperan masjid ini. Mereka ini yang nggak berani menikah. Kenapa? Nggak sanggup memenuhi kebutuhan. Jangankan memenuhi kebutuhan istri. Kebutuhan dia sendiri nggak sanggup. Nah ini namanya fakir, miskin. Kalau dia masih punya istri, dia punya rumah, dia termasuk orang kaya. Dan istri punya saya, tapi susah cari uang. Kerjanya bener apa enggak? Karena ada ayat kan, jaminan orang kalau miskin kemudian dia menikah, pasti akan Allah mudahkan rezekinya. Yang ada itu gengsi kan, enggak mau kerja. Saya kerja kuli batu gini-gini. Loh itu halal, silakan. Kalau dia mau pergi berusaha mencari rezeki, pasti Allah akan mudahkan. Apalagi untuk menafkahi anak istrinya. Yakin itu. Kenapa? Karena rezekinya istri ada di dia juga, dilewatkan dia juga. Kalau memang rezeki kita susah, itu kan pertanyaannya udah kerja maksimal apa belum kita. Jadi standar sahabat, ketika udah punya istri, ketika punya rumah, sudah termasuk orang kaya. Kemudian dilanjutkan. Qala fa innali khatiman. Bahkan saya punya pembantu, pelayan. Bayangkan, orang muhajirin datang ke Madinah, kan belum punya pekerjaan yang stabil. Tapi dia punya rumah, dia punya istri, bahkan punya pelayan, khotim, pembantu. Maka kata Abdullah bin Amr bin As, wa anta minal muluk. Kalau begitu faktanya, kamu itu raja, dilayani. Orang miskin punya pembantu kan tidak masuk akalnya. Jadi standarnya punya rumah, punya istri, apalagi punya pelayan, tidak boleh dia mengatakan dia miskin. Itu standar kekayaan. Kita artinya kaya. Maka nanti kita lihat apa sih miskin itu. Berikutnya, Nabi bersabda, laisal miskinu alladzi taruddahu al-uqlatu wal uqlataini. Miskin itu bukanlah orang yang tidak menolak satu atau dua suap makanan. Walakinal miskin alladzi laisa lahu ghinan. Tetapi orang miskin adalah yang tidak punya kecukupan, lantas ia pun malu atau tidak meminta-minta dengan mendesak. Jadi yang dikatakan miskin itu tidak sanggup memenuhi kebutuhannya. Hari itu, hari ini mungkin dia tidak sanggup memenuhi kebutuhan, dia miskin. Besok sanggup, berarti dia kaya. Terus begitu. Jadi tidak ada miskin permanen, tidak ada kaya permanen. Karena dunia kayak begitu. Kalau hari ini saya baca di Tirto Media itu, angka kemiskinan Indonesia itu menjadi 194 juta. Resmi itu. Menurut Badan Survei Dunia. Kalau surveinya dalam negeri, tidak sebesar itu. Dibikin agak tinggi angka kekayaannya. Saya ulang, hari ini kemiskinan kita, negeri yang Masya Allah luar biasa kayanya itu, Raja Ampat itu, nikelnya itu berapa triliun itu, dikuras itu dalam jangka tidak sampai 5 tahun udah kayak gitu. Belum yang di mana itu Papua itu ada 2 gunung emas gitu. Itu tiap hari bertonton dibawa ke Amerika. Itu kekayaan umat Islam. Tapi faktanya 194 juta sekian warga kita itu miskin. Itu
Kalau kategori miskin dalam satu hari tidak punya uang berapa? 140.000. 8,3 dolar itu standarnya Bank Dunia. Nah, jenengan hitung sendiri. Satu hari itu punya anak 2, istri 1, sama jenengan berapa biayanya? Dihitung. Jadi orang miskin itu bukan yang meminta-minta, enggak begitu. Dia memang enggak sanggup mencukupi kebutuhan, tapi dia jaga harga dirinya. Itu kata Rasulullah. Maka kemudian muncul ulama fikih mendefinisikan fakir miskin itu bagaimana? Fakir adalah orang yang tidak punya harta dan pekerjaan untuk mencukupi. Fakir orang yang tidak punya harta dan pekerjaan untuk mencukupi. Contoh, dia butuh itu 10.000, dia hanya sanggup mencukupi 4.000 atau kurang dari 4.000. Itu namanya fakir. Kemudian miskin, orang yang belum bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Misal butuh 10.000, dia bisa memenuhi 6.000, 7.000. Berarti miskin lebih tinggi derajatnya dibandingkan fakir. Maka muncul fakir miskin dipelihara negara. Dipelihara negara. Kalau ada orang tidak sanggup makan, tidak sanggup memenuhi kesehatan, keamanan, itu negara wajib turun tangan. Karena itu kewajiban negara. Dalam Islam pun demikian. Tapi ada mekanismenya. Kalau dalam Islam, umpama, mohon maaf, tidak usah orang lain, saya. Umpama saya miskin, yang pertama kali akan ditanya sama Allah itu nanti ahli waris saya. Contohnya siapa ahli waris saya? Kalau saya mati, apakah kakak saya, apakah adik saya, apakah bapak, ibu, atau anak saya, itu kan nanti dapat warisan. Itu yang bertanggung jawab. Kalau saya kurang makan, miskin, kakak saya atau adik saya itu kaya raya, enggak tahu, enggak peduli ke saya, maka dia pertama kali akan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Kalau ahli warisnya sudah tidak ada yang sanggup membiayai saya, baru negara ambil alih. Kalau hari ini ada orang tidak bisa makan, padahal ada paklik pamannya, saudaranya itu kaya raya, maka itu nanti akan dihisap yang luar biasa beratnya. Termasuk negara abai, maka bisa nuntut di akhirat nanti. Karena kedoliman. Tidak hanya negara kita yang menjamin fakir miskin di belahan negara, tapi Islam itu sudah memberikan kewajiban menjaga fakir miskin jangan sampai tidak bisa makan. Maka nanti muncul keamanan itu tidak boleh. Orang nyewa sendiri itu tidak boleh. Orang nyewa satpam tidak boleh. Kalau dia butuh satpam, negara akan bayari. Kesehatan tidak boleh kita bayar. Kenapa? Kewajiban negara itu. Pendidikan tidak boleh. Makanya bapak-bapak, kalau kita berpikir miskin sekarang itu ngeri, berat. Tapi kalau berpikir dalam Islam, aman. Uang pendidikan itu gratis, keamanan gratis, kesehatan gratis. Kita tuh hanya nyari untuk makan. Jadi tidak ngoyo. Ngoyonya gitu ibadah. Jadi gambarannya kalau dalam Islam itu sangat dijamin sama Allah sama Rasulnya. Kalau sekarang kita itu harus mati-matian sendiri mencari. Tapi berita gembiranya kita nuntut nanti. Jadi pemimpin tuh enggak gampang. Nanti kita tuntut. Kemiskinan tuh mereka yang akan tanggung jawab. Bayangkan 194 juta itu nanti nuntut kepada satu orang presiden dan anak buahnya. Kayak apa itu nanti? Kok bisa? Gunung emas loh dibawa ke Amerika. Itu kan seharusnya milik rakyat. Sekarang nikel kan. Yang lola mantan istrinya presiden. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah sekarang bapak-bapak, kenapa Nabi minta miskin di dalam hidup ini? Jelas kan sudah masalah tawaduk dan sebagainya kan. Nah orang tawaduk itu nanti sanggup menggunakan harta yang Allah berikan dengan benar, tidak tidak tomak, tidak serakah. Karena orang tawaduk itu kan dia tahu diri. Mana yang menjadi kebutuhan saya, itu yang saya kejar habis-habisan. Yang tidak menjadi kebutuhan, kalau dikasih ya saya terima, kalau enggak ya enggak usah. Andai kata ada yang mengatakan miskin adalah miskin harta, oke, enggak masalah. Maka alasannya bagaimana kita menjelaskan doa Rasulullah tersebut? Satu, jangan perhatikan.
Orang miskin itu nanti akan masuk surga selisihnya setengah hari dengan orang kaya. 1 hari itu 1000 tahun, Bapak-bapak. Berarti setengah hari berapa? 500 tahun. Umur saya tidak sampai 100 tahun. Kalau ada orang kaya, sama-sama soleh, saya sama soleh, sama-sama masuk surga, duluan saya 500 tahun. Itu yang fasilitas Allah berikan bagi orang yang pas-pasan dalam kehidupan. Tapi tetap nafsu kita kan pengen kaya kan. Nah sekarang kita rim. Rasulullah dan sahabat memilih hidup minimalis karena kenikmatan dunia walaupun mubah, tapi ada konsekuensinya, ada resikonya. Apa resikonya? Menikmati harta berlebih-lebih akan menurunkan derajat dia di akhirat. Hidup ini ujian, Bapak-bapak. Kaya ujian, miskin ujian. Yang kaya, kalau dia gunakan dengan baik di dunia, itu tidak dosa. Tapi resikonya nanti di hadapan Allah, dia derajatnya turun. Meskipun dia mulia di hadapan Allah, tapi tetap turun derajatnya. Kenapa? Karena di dunia sudah menggunakan fasilitas yang Allah berikan. An Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Ibnu Umar. Qala la yusibu abdun minat dunya syai'an illa naqqasa min darajatihi indallahi ta'ala wa in kana alaihi kariman. Dari Ibnu Umar, anaknya Umar, Abdullah bin Umar ya. Beliau berkata, tidaklah seorang memperoleh sebagian dunia kecuali akan mengurangi derajatnya di sisi Allah sekalipun ia mulia di sisi Allah. Al-Jud 142. Ibnu Hajar menukil penilaian dari Al-Munziri bahwa sanadnya jayyid. Al-Albani pun mensahihkannya. Jadi harta yang kita terima itu nanti akan menentukan mulia tidaknya kita di hadapan Allah. Semakin banyak fasilitas yang kita pakai, ngurangi derajat kita di hadapan Allah di akhirat. Karena Allah Maha Adil. Kaya itu kehendak Allah, miskin juga kehendak Allah. Bukan prestasi pekerjaan kita. Kalau kita belajar konsep rezeki yang benar, yang bikin kita kaya itu Allah, yang bikin kita miskin juga Allah. Lah kewajiban kita apa? Bekerja maksimal. Ya rugi saat kalau tetap kerja maksimal tapi tetap miskin takdirnya. Bukan begitu. Kenapa? Dalam pekerjaan ada pahala. Kita wajib berusaha maksimal, habis itu pasrah kepada Allah. Kalau memang ada rezeki ya Allah berikan. Kalau tidak ada jatah kita, ya tidak dapat kita. Tapi kita tidak rugi, udah dapat pahala. Kenapa? Kerja itu perintah Allah. Kerja dan berdoa itu perintah Allah, ada pahalanya. Tidak ada yang sia-sia. Tidak boleh kita yakin kerjaan ini yang mendatangkan rezeki, tidak boleh. Kalau kerjaan yang mendatangkan rezeki, maka semua pekerja akan kaya raya. Tapi faktanya, sama-sama buka toko, yang kaya mana, yang miskin mana. Kakak adik saya itu sama-sama pengusaha makanan, warung. Saya keluarga besar itu warung semua. Saya juga dulu juga termasuk usaha warung, tapi tidak sukses. Malah rugi terus sama kakak, pulang aja. Waktu itu di Kalimantan saya. Adik saya itu semalam sebelum Jokowi jadi presiden itu bisa 5 juta bersih warung. Di Tuban, jenengan kalau mau ke Jakarta sebelum ada tol itu kiri jalan di Pabean itu adik saya. Semalam bisa 5 juta bersih. Tiap 2 tahun sekali umroh. Tapi Allah takdirkan tidak punya turunan. Kakak saya, warungnya tidak sampai 2 kilo dari adik. Depan puskesmas Tambak Boyo persis yang Tuban. Itu anaknya 4. Tapi cari 1 juta semalam, susahnya minta ampun. Padahal yang ngajari adik saya warung ya kakak saya. Sama-sama resepnya. Yang kakak itu pas-pasan, yang adik Masya Allah rezekinya. Artinya apa? Pekerjaan tidak menjamin kita mendapatkan rezeki. Pekerjaan itu hanya kewajiban. Sama-sama pegawai, yang satu bayarannya 10 juta, yang satu bisa sampai 35 juta. Sama-sama pegawai. Loh kok bisa? Loh rezekinya memang begitu.
Nah, itu konsep rezeki. Sehingga karena Allah adil, rezeki itu Allah yang menentukan, yang membagi. Miskin takdir buruk, kaya takdir baik, wajib kita imani kan? Maka Allah adil. Di akhirat nanti yang di dunia udah dapat banyak fasilitas, diturunkan derajatnya. Kenapa? Di dunia sekarang yang banyak harta, derajatnya tinggi. Orang alim sama orang kaya mulia mana saat sekarang? Mulia mana kan? Ya. Ada orang alim, ada orang kaya raya. Yang dihormati orang yang mana? Orang kaya kan? Orang alim tidak ada harganya sekarang. Tidak ada harganya. Orang kaya tinggal nunjuk. Jadi orang alim nunjuk. Bangun ya pondok ini ya. Iya yang ngomong engki. Tapi tidak jadi. Tapi orang kaya bangun MBS. Jadi di dunia mulia diukur dengan harta. Di akhirat mulia dengan ketakwaan. Ini maksudnya kekayaan yang kita peroleh di dunia itu bukan tanpa resiko, Bapak-bapak. Ada resikonya. Nah, wala iqaba alaihim bidzalika ila annahu yanqusu min darajatihi minal akhirah biqadri tawassihim fid dunya. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, tidak ada hukuman bagi orang yang maksimal menikmati mewahnya hidup di dunia ini. Mubah aja boleh, kaya raya boleh. Namun hal itu akan mengurangi derajatnya di akhirat sesuai kadar kesenangannya di dunia. Jami'ul Ulum Al-Hikam jilid 2 188. Orang naik Kijang Innova sama Carry tahun 80 dihormati yang mana ya? Yang Innova di dunia, tapi di akhirat nanti lebih mulia yang Carry 80. Kenapa? Fasilitasnya memang beda. Allah adil. Jadi kalau udah paham begitu, tidak akan mungkin kita iri kepada orang kaya. Ngapain iri? Kalau dia kaya, tidak akan menghina orang miskin. Kenapa? Derajat nanti saya kalah sama dia, ya Allah. Dia hati-hati. Itu yang harus kita pikirkan seharusnya. Itu yang diminta oleh Rasulullah. Dengan tawadhu tadi itu tidak begitu. Nah, minimalis menikmati dunia, itu seharusnya yang kita inginkan. Khalifah Umar bin Khattab saat berpidato, beliau di pakaiannya ada 12 tambalan. Padahal dia raja di raja. Dia itu presiden. Kalau presiden Indonesia hanya berapa wilayah. Khalifah Umar itu daratan Jazirah Arab itu hampir ditaklukkan semua. Tapi pakaiannya ada tambalan 12. Di Al-Jihad kita dulu waktu puasaan kan kita sampaikan. Beliau kan pernah tanya, apa kekurangan saya? Kekurangan engkau. Satu hari ganti baju 2 kali. Pagi ganti baju model A, sore ganti baju model B. Ini dianggap kekurangan. Kenapa? Berlebihan terhadap dunia. Ya, karena dulu model bajunya orang Arab kan gamis saja. Dia kerja pakai gamis, dia sholat pakai gamis, dia kemanapun pakai gamis. Kalau sekarang kan enggak, kerja pakaian dinas ada, tidur ada pakaian tidur dan sebagainya. Kenapa pakai 2 kali baju dianggap kelemahan bagi seorang pemimpin? Karena dia akan membebani negara. Nanti cucinya juga pakai deterjen lain, tenaga yang dipakai juga begitu. Satu lagi, Umar itu ketika makan itu 2 lauk yang dimakan. Itu udah dianggap berlebih-lebihan. Cukup pakai 1 ikan ayam. Kenapa masih ada timbal jagung, ada tempe, tahu? Itu juga ada hisapnya, Sa. Inilah level ketakwaan, level tingkat 3. Apa? Menghindari, menjauhi perkara yang halal. Takwa level 1 apa ya? Menjauhi perkara haram. Nggak boleh zina. Ya nggak zina. Itu level 1 takwa kita. Level 2, menghindari yang subhat. Ada wanita ngobrol kita, itu boleh. Kita ngobrol sama wanita di luar itu boleh. Tapi orang kalau standar imannya naik, nggak mau dia. Kenapa? Itu udah berlebihan. Kecuali memang ada urusan dia jual beli apa boleh. Tapi kalau hanya sedang ngobrol, udah lain cerita. Sehingga dulu wanita itu kalau mau ngomong sama orang lain tuh gigit kayu, menyamarkan suaranya itu.
Itu level kedua, level takwa. Level 3, menghindari barang yang halal. Makanya puasa itu kan takwa. Waktunya makan siang boleh kan, tapi ketika puasa kan kita jauhi. Kenapa? Level 3 takwa kita. Nah, orang kalau level 3 takwanya nanti hisabnya di akhirat enteng, maka derajatnya tinggi. Dah. Baju Umar, ini dalilnya. Anna Umar bin Khattab kana fi izarihi isnata asyarata rok'atan. Nah, Umar itu bajunya itu ada tambalan 12. Ba'duha min adamin. Tambalannya itu terbuat dari kulit. Padahal wawa amirul mukminin, padahal dia adalah pemimpin umat Islam sedunia saat itu. Nah, ini sekarang dari putranya. Dari Umar langsung. Qala Umar, waladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggaman Allah. Laula antang kuso hasanati, andai kata bukan karena kebaikanku akan berkurang kelak. La khalatat tukum fi lini isikum, fi aisikum. Kalau aku tidak takut pahalaku berkurang, derajatku berkurang di akhirat kelak, saya pun akan ikut-ikutan kamu menikmati dunia. Karena boleh. Tapi karena saya takut, maka saya hati-hati. Cari yang benar-benar halal aja. Bahkan kadang-kadang yang halal pun saya tinggalkan. Ini yang dimaksud hidup miskin, tawadhu. Tidak asal mumpung banyak harta dan sebagainya. Tidak begitu. Bapak-bapak yang Allah muliakan, sebagai penutup, urusan dunia itu berat. Apalagi yang bersifat harta dan kekuasaan. Nabi bersabda, wa tabqa siddatul hisab ala dzabil amwal wa sultan. Hisab itu lebih berat diterapkan, dialami oleh orang yang punya harta maupun kekuasaan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Maksudnya, orang kalau dititipi harta, itu hisabnya berat. Kenapa? Dari mana didapat dan untuk apa dibelanjakan. Halalnya harta itu ada hisab. Apalagi haram, pasti siksaan. Begitu juga dengan kekuasaan. Karena orang pegang kekuasaan, zalim itu lebih mudah di tangan dia daripada dia tidak punya kekuasaan. Jadi kita tidak punya kekuasaan itu aman. Tapi tunggu dulu, tidak ada orang di dunia tidak punya kekuasaan. Minimal kita berkuasa pada diri sendiri. Minimal kita berkuasa pada istri kita kalau kita suami. Kita juga berkuasa pada anak-anak kita. Dan itu kalau tidak kita tunaikan dengan benar, hisabnya panjang. Saatnya sholat, anak kita main game, tidak kita ingatkan. Kekuasaan kita akan ditanyakan sama Allah. Kamu dulu tak kasih kekuasaan untuk mengendalikan, menguasai anak-anakmu. Tapi anakmu tidak sholat, menjalankan kewajiban, kamu biarkan, panjang urusan. Sama dengan pertanyaan harta. Hartamu pakai apa? Dari mana dapatnya? Panjang. Bapak-bapak yang Allah muliakan, kesimpulannya, doa yang Nabi panjatkan pada Allah, ingin hidup miskin, meninggal miskin, dibangkitkan dan digiring ke padang mahsyar dengan orang-orang miskin, itu intinya adalah tawadhu kepada Allah, tunduk pada aturan Allah, bukan menghindari harta. Kenapa? Harta tetap kita gunakan. Beda gaya orang yang tawadhu dengan orang yang tidak tawadhu dalam hal harta. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan membuka wawasan kita bahwa doa Rasulullah itu benar-benar baik untuk umatnya, juga untuk beliau. Kenapa? Semua yang muncul dari lisan mulia beliau itu pasti kebaikan. Karena baik itu standarnya adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah baik. Nggak mungkin Nabi berdoa jelek. Nabi itu didolimi kayak apa, tetap doanya baik. Kecuali kalau udah di atas batas wajar kemanusiaan, dan itu udah Allah izinkan. Maka baru doakan jelek. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam ini bisa membuka wawasan kita. Kita pun boleh berdoa, ya Allah hidupkan aku miskin. Tapi miskin di situ adalah ingin rasa tawadhu, tunduk pada Allah, bukan melarat gitu. Kenapa? Karena bahasa miskin, bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu beda makna. Sama dengan fitnah. Fitnah Indonesia dengan fitnah Arab.
Kok fitnah Indonesia Arab? Maksudnya fitnah dalam bahasa Indonesia atau fitnah dalam bahasa Arab itu beda makna. Jadi kita seharusnya merujuk kepada tafsir maupun syarah hadis ketika ingin menjelaskan sebuah istilah dalam agama ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.